Bab 3021. Sebegitu cepatnya. Kali ini, dalam pikiran Erikin, beberapa rute tiba-tiba muncul dan ketika energi kematian menghilang dan tidak dapat berfungsi pada jarak yang sangat jauh, monster jiwa pun berhenti melarikan diri. Apalagi aura masing-masing monster jiwa belum hilang, yang artinya meski mereka berlari sejauh-jauhnya, mereka tidak dalam bahaya. Jarak yang dia tempuh sudah mencapai belasan kilometer. Ini sebanding dengan kompas sekte pemurnian tubuh, jangkauan yang dapat dijelajahi pada satu waktu jauh lebih banyak. Dengan jarak yang begitu jauh, bahkan kultivator yang berpengalaman pun pasti akan menghadapi rintangan dalam badai Reiki, tetapi tidak dengan monster jiwa ini. Hasilnya sudah cukup jelas. Mata Erikin berbinar dan hatinya sedikit lega. Dugaan dirinya rupanya benar. Monster jiwa ini tidak sesederhana itu, mereka pasti bisa mendeteksi kekuatan dan bahaya badai. Dengan begitu, usaha dan kerja keras dirinya lakukan sebelumnya tidak sia-sia. Namun, uji coba pertama yang berhasil tidak cukup untuk menjelaskan apapun dan masih ada tes banyak arah yang harus dilakukan. Selanjutnya, setelah meninggalkan seekor monster jiwa, Erikin langsung melepaskan semua monster jiwa. Dan kali ini, Erikin langsung melepaskan api suci dalam jumlah besar, menyalakan dinding api setinggi langit ke berbagai arah. Di bawah kendalinya yang disengaja, monster-monster jiwa yang dikejar oleh energi kematian mau tidak mau mengubah arah mereka. Tapi melarikan diri di sepanjang rute yang berbeda membuat Erikin langsung memiliki lebih banyak rute di benaknya. Setelah beberapa saat, setelah garis-garis ini ditambahkan, Erikin menyisirnya dan menemukan bahwa ada banyak tumpang tindih dan ada titik pertemuan yang dilewati oleh banyak monster jiwa. Ini menunjukkan bahwa monster jiwa tidak berlari asal, tetapi secara naluriah tahu di mana bahayanya, sehingga mereka akan mengambil jalan yang sama sehingga ada tumpang tindih. Hatinya menjadi lebih tenang dan tiba-tiba terdengar suara aneh. Teman seiman Qin, perlakuan kamu ini benar-benar membuka mata aku. Ternyata eksperimen kamu ini adalah menangkap monster jiwa, kemudian melepaskannya. Hanya Erikin yang tahu hasil eksperimennya dan dia tidak menjelaskan apapun kepada semua orang. Karena itu, ketika melihat monster jiwa yang dilepaskan oleh Erikin tidak pernah kembali, kakak sepenguruan Zen mau tidak mau mencibir. Beberapa kultivator sekte pemurnian tubuh juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Tampaknya Erikin telah menghabiskan begitu banyak upaya, tetapi hasilnya sama sekali tidak berguna. Ini juga termasuk sebuah percobaan dengan melepaskan dan tidak mengambilnya kembali. Lagi pula, dari mana teman seiman Zen tahu bahwa aku gagal? Erikin melirik kakak sepenguruan Zen dengan datar. Entah kenapa dia selalu merasa bahwa pria ini memusuhi dirinya. Tetapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan tidak ada dendam di antara keduanya. Atau karena dia tidak mengikuti orang ini dengan patuh seperti yang dilakukan Hani Guo dan yang lainnya, jadi membuatnya merasa sedikit tidak senang. Haha, kalau begitu apa maksud teman seiman Qin, kamu sudah berhasil. Kakak sepenguruan Zen mencibir. Kalau begitu bagaimana jika kamu memberitahu apa yang harus dilakukan selanjutnya sekalian memperlihatkannya kepadaku? Nada kakak sepenguruan Zen mengandung penuh provokasi. Boleh. Erikin mengangkat alisnya. Setelah 2 kali percobaan, dirinya juga sudah menentukan rute yang banyak dipilih oleh banyak monster jiwa, meskipun badai Reiki terus berputar dan bergerak. Tapi titik aman tidak akan berubah begitu cepat dalam waktu singkat. Dengan lambaian tangannya, Erikin langsung menggambar rute. Banyak kultivator sedikit terkejut, mereka mengira Erikin hanya asal berbicara, tetapi mereka tidak menyangka dia benar-benar bisa menggambar sebuah rute. Hanya saja tidak tahu apakah rute ini benar atau salah, apakah benar-benar bisa menggunakan monster jiwa menemukan jalur aman. Harus diketahui bahwa sejak zaman kuno, tidak pernah terdengar ada orang yang menggunakan monster jiwa untuk melakukan ini. Tujuan kami adalah wilayah rahasia galaksi, jadi arah dasarnya tetap. Menurut rute yang sudah aku atur, itu juga aman untuk dilalui. Yang digambar Erikin tentu saja merupakan titik pertemuan dari rute yang dipilih oleh sebagian besar monster jiwa,
yang jaraknya sekitar belasan mil dari tempat mereka berada sekarang. Ini konyol, aku tidak tahu tentang tempat lain, tetapi arah lokasi awal kamu sudah salah. Kakak sepenguruan Zen melirik peta jalan dan mencibir lagi. Bagaimana kamu tahu itu salah? Erikin mengerutkan kening. Karena aku memiliki harta sekte yang memandu arah, menurut senjata berharga ini, jalur selanjutnya benar-benar berlawanan dengan arah yang kamu gambar. Ini adalah bukti yang kuat, jawab kakak sepenguruan Zen. Ada ribuan jalur aman yang berbeda dengan jalur yang dihasilkan oleh senjata berharga, tapi bukan berarti aku salah. Erikin menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak, aku akan mengambil jalan ini. Kali ini, Erikin melepaskan monster jiwa terakhir dan berencana untuk pergi bersamanya. Tidak ada gunanya bila memberikan banyak menjelaskan, lebih baik langsung mencobanya. Kak Erik, ini berbahaya. Melihat Erikin terbang semakin jauh kali ini, Hani Guo berseru. Iya Kak Erik, tidak perlu mengambil risiko, sama saja dengan berjalan mengikuti senjata berharga. Si brewok juga mengerutkan kening untuk membujuk. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku, lanjutkan saja perjalanan kalian. Erikin menggelengkan kepalanya dan suara itu semakin jauh. Huff, anak ini benar-benar gila. Meskipun badai di sekitarnya telah sedikit melemah, tapi tempat-tempat berbahaya masih ada. Orang ini sangat arogan hingga bisa-bisanya dia pergi mengikuti monster jiwa dan tidak mendengarkan bujukan, bisa saja dia mati dalam badai. Melihat Erikin menghilang, kakak sepenguruan Zen mendengus pelan. Setelah berjalan sendirian, Erikin terbang di ketinggian rendah di tengah badai Reiki. Angin bersiul di sekelilingnya dan kekuatan badai semakin besar. Banyak pohon ilusi dan bunga di sekitarnya terkoyak oleh badai dan yang tersisa hanya tanah. Dan di atas langit, ada retakan yang lebih padat menyebar dan mereka terus meningkat ke tanah, seolah-olah entah kapan mereka akan datang ke sisinya. Situasi ini tampak seperti bergerak menuju inti badai. Namun ekspresi Erikin masih tenang pada saat ini, dia tidak goyah sedikit pun. Dia memiliki keyakinan pada hasil percobaan dia yang sebelumnya. 3 monster jiwa yang dilepaskan memilih jalur ini dan menggunakan tanda untuk mengamati. Jalur ini tidak mengharuskan monster jiwa menghindarinya, juga tidak perlu terbang ke tempat berbahaya di ketinggian. Oleh karena itu, terlepas dari semua perubahan di sekitar, ini seharusnya hanya ilusi sementara. Namun, meskipun Erikin tidak takut, dia merasakan celah di langit dan nafas energi dingin yang memancar darinya. Black Demon di tubuh Erikin sedikit gemetar dan pada saat yang sama dia diam-diam berdoa agar tidak ada kecelakaan. Tetapi segera setelah Erikin terbang ke depan beberapa mil, tekanan hitam yang mengancam itu menghilang tanpa jejak. Lingkungan menjadi tenang dan damai, bahkan suara badai hampir tidak terdengar. Tak lama, dia pun tiba di titik pertemuan. Sebegitu cepatnya. Mendarat di tanah, Erikin sedikit terkejut. Butuh lebih dari 2 jam untuk berjalan di dalam badai Reiki sebelumnya, tetapi sekarang bahkan tidak butuh 1/5 dari waktu tersebut dan sudah tiba. Setelah tiba di sini, Erikin tidak berencana untuk melangkah lebih jauh. Bersambung.